Pada era kesuksesan Manchester United, di masa lalu klub dilatih oleh Sir Alex Ferguson. Pria asal Skotlandia, melatih selama 26 tahun dan salah satu yang terkenal dari eranya adalah ketegasan dalam memberi keputusan. Saat melatih Man United, Ferguson kejam dan tegas dalam memberi keputusan, membuat aturan di ruang ganti pemain, dan dengan gaya kepelatihannya tersebut tidak heran apabila ia dilihat sebagai pelatih yang otoriter. Ferguson menguasai kamar ganti pemain Man United, dan meski di beberapa kesempatan sering berdebat dengan pemainnya, Ferguson membuktikan caranya sudah benar, dan itu seiring dengan kesuksesan besar dalam sejarah klub. Sudah lama Man United tidak memiliki pelatih seperti Ferguson. Sejak ia pensiun pada tahun 2013, kini sosok itu ada pada pelatih asal Belanda, Erik ten Hag. Baru semusim melatih Man United, Ten Hag sudah dibandingkan dengan Ferguson. Ketegasan dalam membuat keputusan memunculkan perbandingan tersebut. Berikut kita telah merangkum 5 keputusan berani dan tegas yang dibuat Ten Hag di Manchester United. Hukuman berat. Pada awal musim tahun 2022-23, Man United dikejutkan dengan kekalahan telak dan memalukan 0-4 melawan Brentford. Kekalahan itu membuat kesal Ten Hag hingga meminta para pemainnya untuk datang di keesokan harinya menjalani sesi latihan yang tidak diagendakan sebelumnya. Terhadap skuad yang masih memiliki Cristiano Ronaldo di dalamnya, Ten Hag membuat para pemain berlari sebanyak 13,8 km, jumlah jarak berlari Brentford, kala mereka lebih banyak berlari ketimbang skuad Man United. Ten Hag tidak segan menghukum para pemainnya, meski ia baru melatih Man United. Ia menetapkan aturan yang harus diikuti para pemain tim, dan itu diapresiasi fans, menunjukkan apabila Ten Hag ingin para pemainnya untuk bekerja keras. Aturan ditegakkan. Pasca Piala Dunia tahun 2022, Marcus Rashford melanjutkan performa impresif dengan Man United dan mendulang gol. Akan tetapi saat melawan Wolverhampton Wanderers, Rashford dicadangkan dan fans terkejut dengan keputusan tersebut. Fakta terungkap, Rashford absen karena ia melakukan kesalahan dan telat datang saat pertemuan tim. Ten Hag tidak pandang bulu dalam menegakkan aturan. Rashford dicadangkan meski pada akhirnya ia bermain dan mencetak gol penentu kemenangan. Terungkap bahwa pemain berusia 25 tahun itu ketiduran dan terlambat bergabung dalam rapat tim menjelang pertandingan. Hal itu masuk dalam kategori tindakan indisipliner bagi tim pelatih yang dipimpin Erik ten Hag. Di pertandingan itu, Marcus Rashford baru dimainkan Ten Hag pada awal babak kedua saat melawan Wolves. Ia menggantikan Alejandro Garnacho, namun Rashford menebusnya dengan gol menentukan kemenangan untuk MU. Itu aturan tim dan kesalahan yang dapat terjadi, tapi saya kecewa tidak bermain, namun saya paham dengan keputusan itu dan senang pada akhirnya kami menang, ucap Rashford. Tak peduli performa pemain sedang bagus atau tidak, aturan tetap berlaku. Mencopot ban kapten. Maguire merupakan pemimpin United sejak era Ole Gunnar Solskjaer. Awalnya, ia langganan starting the Red Devils, namun saat Ten Hag datang, semuanya berubah. Ex-Leicester City itu lebih banyak menghuni bangku cadangan. Ia pilihan kesekian di sektor palang pintu MU musim lalu, bahkan terkadang areanya diisi oleh Luke Shaw yang adalah seorang bek kiri. Keadaan demikian membuat Bruno Fernandes lebih banyak berperan sebagai kapten. Secara teknis, pria Portugal itu berstatus wakil kapten. Namun, fakta di lapangan menjadikan Fernandes di posisi terdepan. Pada pramusim tahun 2023, Ten Hag dengan tegas berbicara kepada Harry Maguire, memberitahukannya apabila ia tidak lagi jadi kapten Man United. Maguire kecewa, tetapi keputusan itu diapresiasi fans. Pasalnya,
Maguire seolah tertekan dengan peran kapten itu dengan performa buruknya saat bermain, belum lagi dengan banderolnya sebagai bek termahal dunia. Selain itu, juga Maguire sering dicadangkan Ten Hag musim lalu. Jika ditanggapi secara positif, pencopotan ban kapten itu bisa jadi kabar baik untuk Maguire dalam upaya membangkitkan karirnya jika tidak hengkang ke klub lain. Bruno Fernandes menjadi kapten Man United saat ini. Namun, sang bek dikabarkan marah, kaget, dan kesal ketika diberitahu mengenai keputusan Ten Hag. Maguire yang geram akan berusaha untuk keluar dari setan merah karena ia tahu waktunya di Manchester telah berakhir, demikian laporan yang dikutip dari Mirror. Melepas David De Gea. Dilepasnya David De Gea setelah kontraknya habis sebagian besar terjadi karena keputusan klub, tetapi ada juga peran dari Ten Hag. De Gea loyal membela Man United sejak tahun 2011 dan mendapatkan respek dari fans, para pemain, serta Ten Hag. Akan tetapi Ten Hag tidak melihatnya ideal dalam mengaplikasikan gaya sepak bola yang coba dijalankannya. De Gea tak dapat membangun serangan dengan baik dari belakang, plus kerap kali membuat blunder di momen penting. Ten Hag tidak membantu Man United untuk mempertahankan De Gea hingga sang pemain pergi, kemudian klub merekrut Andre Onana yang menurut Ten Hag punya kemampuan lebih baik dalam membangun serangan dari belakang. Ten Hag pernah bekerja dengannya di Ajax Amsterdam dan tahu persis kemampuannya. Namun, setelah dilepas Manchester United, kini De Gea masih berstatus tanpa klub meski ada beberapa klub yang tertarik untuk memakai jasanya. Mendepak Cristiano Ronaldo. Sedari awal melatih Man United dan memiliki Cristiano Ronaldo di dalam skuad, Ten Hag selalu menekankan pentingnya peran Ronaldo di dalam tim dan mengandalkannya. Seiring berjalannya waktu, penampilan sang mega bintang kurang mengesankan Ten Hag dan membuat Cristiano lebih sering di bangku cadangkan. Akan tetapi pemilik 5 Ballon d'Or itu tak terbiasa dengan perannya sebagai pemain cadangan. Klimaksnya, saat Ronaldo meninggalkan pertandingan sebelum waktu berakhir, kala Man United mengalahkan Tottenham Hotspur pasca menolak turun bermain ketika waktu menyisakan beberapa menit lagi. Ronaldo akhirnya dihukum dan pada November ia membuat wawancara heboh dengan Piers Morgan. Salah satu pernyataan Ronaldo yang menjadi sorotan dan headline pesun berkaitan dengan masa depannya di Man United. Ronaldo secara terbuka merasa telah dikhianati Man United karena manajemen klub dan Erik ten Hag terus memaksa dirinya hengkang. Cristiano juga menyinggung soal sang manajer. Saya tidak menghormati dia Ten Hag karena dia tidak menunjukkan rasa hormat kepada saya. Jika Anda tidak menghormati saya tidak akan pernah menghormati Anda. Dalam wawancaranya, Ronaldo menyindir banyak hal, termasuk Ten Hag, klub, dan Wayne Rooney yang dinilai tidak respek kepadanya. Pada akhirnya Man United memutus kontrak Ronaldo pada Desember dan kini ia membela Al Nassr di Arab Saudi. Tidak jelas apa yang terjadi di balik layar, tetapi satu hal yang jelas terlihat dari kejadian tersebut adalah fakta Ten Hag tak mau Ronaldo mendiktinya di Man United, menunjukkan klub selalu lebih besar ketimbang individu. Dari situ, juga Ten Hag memberi contoh kepada skuad Man United, tidak ada pemain anak emas di timnya. Thanks for watching.